Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tidak lupa marilah senantiasa kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan tahun hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan. Shalawat beserta dengan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan tentunya kepada umat-umatnya yang sami'na wa ata'na, menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan tidak lupa kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Lantas, bagaimana cara menggapai agar hidup itu di dunia bahagia dan di akhirat juga bahagia? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan sedikit berbagi bagaimana cara agar hidup bahagia baik di dunia dan di akhirat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu adalah berbakti atau birrul walidain kepada kedua orang tua. Jika seorang manusia itu menginginkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, tentunya seorang manusia harus bisa memuliakan kedua orang tuanya. Ada salah satu kisah yang sangat menyayat hati sekali. Kita bisa ambil hikmah dari kisah tersebut, yaitu dari kisah sahabat Uwais Al-Qarni. Saking baktinya sahabat Uwais Al-Qarni tersebut, apapun permintaan yang diminta oleh ibunya, semuanya dikabulkan oleh sahabat Uwais Al-Qarni. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang hidup di daerah Zaman. Beliau hidup bersama dengan ibunya yang sudah dalam keadaan lumpuh. Akan tetapi beliau selalu mengabulkan apapun yang menjadi impian ibu-ibu. Salah satunya ibunya adalah meminta supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi kondisi Uwais dan ibunya yang sudah lumpuh tadi, kehidupannya adalah dalam kehidupan yang miskin. Akan tetapi karena saking baktinya sahabat Uwais kepada ibunya, harta
kemiskinan tidak menjadi masalah dengan tekad yang kuat dan dengan hati yang terus ikhlas. Akhirnya sahabat Uwais Al-Qarni ini pun juga mampu untuk memberangkatkan ibunya naik haji ke tanah suci Mekah. Yang kedua, cara untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu adalah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Yaitu kita menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat. Secara otomatis yang memberikan nikmat itu adalah Allah, dan bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terjadi pada problem kehidupan seorang manusia, manakala diberikan nikmat yang banyak, selalu bersyukur tidak henti-hentinya, tetapi manakala diberikan nikmat yang sedikit, maka seorang manusia itu tidak berhenti-henti pula untuk tidak bersyukur atau menggerutu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 sudah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu, dan apabila kamu mengkufuri nikmatku, maka adabku adalah sangat pedih. Dari ayat tadi sangat sudah jelas sekali, ketika kita menjadi umat yang bersyukur, maka janjinya Allah akan terus mengalirkan rezeki-rezekinya kepada kita semuanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita mencari rezeki, terkadang kita sebagai manusia juga bahkan sampai lupa diri ketika kita dihadapkan dengan sudah adanya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita tidak memberhentikan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Itu salah satu contoh simpel bagaimana seorang manusia hendaknya harus bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Manakala ketika memang kita harus berhenti karena adanya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat, maka kita juga harus berhenti sejenak untuk mengungkapkan syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kiranya hanya dua hal tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi muhasabah baik bagi pribadi saya dan umumnya kepada sahabat muslim dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.